pertemuan ke-8 ini kita masih mendiskusikan tentang transformasi Laplace. Karena transformasi Laplace ini memang cakupan bahasanya cukup banyak, jadi tidak bisa kita selesaikan satu kali pertemuan. Jadi nanti hari ini sampai minggu depan masih mendiskusikan tentang transformasi Laplace. Dan nanti di pertemuan terakhir kita diskusikan tentang transformasi Z. Jadi nanti kita agak cepat aja di transformasi Z. Ya nanti kalau tidak selesai ya saya berikan materinya atau nanti saya berikan penjelasan secara asinkron. Atau nanti kalau mau nambah lagi pertemuan ke-11 juga. Baik, tentang transformasi Laplace. Ya, jadi pada hari ini kita mendiskusikan mengenai transformasi Laplace pada turunan. Ya, turunan ini Fn dalam fungsi T. Nah, turunan ini sudah kita diskusikan dulu pada saat matematika teknik 2 ya, untuk yang kelas reguler. Untuk yang AP saya yakin juga pas D3 pernah diajari masalah turunan ini. Jadi turunan ini nanti merupakan konsep yang penting sekali. Karena apa? Karena dalam pembahasan mengenai teknik atau mengenai fenomena sains, maka turunan dan integral itu bisa diibaratkan seperti dalam tanda petik nyawanya. Jadi nanti Anda akan ketemu terus dengan turunan dan integral ini sampai Anda lulus, bahkan sampai nanti Anda berkarir di bidang instrumentasi. Nah, jadi turunan pertama, masih ingat dulu ya, ini dibaca dft dt, atau kita singkat dengan f aksen t. Jadi ini adalah turunan pertama. Nah, pada transformasi Laplace ini, turunan pertamanya itu kita definisikan dengan formulasi ini. Jadi f aksen t di sini. Jadi kita masih mutatik ya, formulasi dasar di sini. Ini Laplacian dari f aksen t. Jadi transformasi Laplace dari f aksen t ini sama dengan integral 0 sampai tak berhingga f aksen t e pangkat st dt. Nah, kemarin ada yang nanya ke saya, kalau bentuk dua variabel dalam satu integral itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau ada dua variabel ya masing-masing dia punya variabel t yang itu nanti merupakan integran dari fungsi ini. Maksudnya, jadi ada dua variabel, masing-masing dia tuh punya fungsi, yang fungsi itu adalah bagian dari integran keseluruhan fungsi integral kita. Itu nanti kita bisa memecahkan dengan menggunakan persamaan integral parsial. Masih ingat ya, integral parsial. Ya, jadi integral misalnya ini U, ini V ya, ini aja.
Nah, Anda masih ingat bentuk integral seperti ini. Jadi ini yang dinamakan dengan integral parsial. Dan mengingat kembali. Jadi di sini ada integral, ya. Di dalamnya itu punya dua variabel, t dan di sini ada t. Nah, t di sini adalah integran yang kita integralkan. Karena apa? Karena di sini ada fungsi t. Ya, sehingga ketika ada dua variabel gini, ya, ini u kan gitu, ini dv. Nah, nanti ini kita integralkan dengan integral parsial seperti ini. Nah, ini bentuknya. Jadi di sini u ya itu adalah e pangkat min st hilangnya. Ya, ini ya. Jadi di sini U itu pangkat. Bentuk pangkat ya dari E min ST, dan DU ini kalau ini kita integralkan ya, ini kita misalkan U di sini ya. UST ya, sehingga nanti kalau ini kita integralkan menjadi min S E pangkat min ST. Ini tahu ya. U sama dengan E min ST. Ini kita misalkan di sini. Nah, ini ya. Sehingga nanti ketika ini kita integralkan, ya, ini dt menjadi E pangkat U, ya, dt-nya menjadi ini min 1 per S. Nah, jadi ini UU ya, min. Nah, nah gitu. Ya, ini kombinasi ini. ST ini menjadi ini U ya, ini S dt. Ya, seper S. Ini U sama dengan min ST. Ya, DU sama dengan min S dt. 1 per S ya, menjadi ya benar ya. Oke. Nah, sehingga nanti ini bisa kita integralkan sesuatu ya. Ini menjadi fungsi S ya. Ini dv ini adalah fungsi ini tadi ya. Min integral VDU ya, sehingga nanti ini kita integralkan, ini kita turunkan tadi ya, min ST, min SE, min SE, min T dt. Ya, ini V-nya kayak gini, sehingga nanti menjadi ini bentuk fungsi ini integral parsial dari integral nilai ini. Ya, ini saya kira tadi integral ini turunan ternyata ya, turunan ini turunan.
min ST kali FT, ini batasnya. Nanti ini kalau kita masukkan, ya ini kan tak hingga, ini tak hingga. Ini pangkat tak hingga itu adalah 0. 0. Sehingga tinggal ini aja. Ini pangkat min S0, ya ini sama dengan 1. Sehingga jadi minus F0, kan gitu. Ya ini 1, nanti kalian ini jadi F0. Plus, ya ini S, ya. Ini min S jadi S. Ya. Ini Laplacian atau transformasi Laplace dari fungsi Ft-nya. Nah ini. Sehingga nanti jadi Laplacian fungsi Ft ini kita turunkan menjadi ya, S dikali Laplacian dari fungsi Ft dikurangi F0. Sehingga nanti dalam turunan pertama untuk transformasi Laplace ini dinyatakan dengan formulasi seperti yang ada di dalam kotak ini. Jadi ini S dikalikan fungsi yang di dalamnya itu ada S-nya. Dikurangi F0. Nah ini. Ya. Ini untuk turunan pertama. Turunan pertama. Nah, lalu bagaimana ketika nanti kita menghadapi turunan kedua? Untuk turunan kedua, ya, ini Laplacian, ya, ini kita turunan kedua, ini kita turunan kedua, ya, turunan kedua itu dari turunan pertama ini, ya, ini kita turunan kembali, sehingga nanti menjadi bentuk seperti ini, ya, ini tinggal diturunkan aja, mengalir seperti ini, nah, nanti akan ketemu bentuk yang dua ini, S kuadrat dikali S fungsi F, ya, minus SF0 min F aksen 0. Ya, saya kira ini tidak sulit ya. Ini sama seperti di awal tadi, hanya saja F-nya itu sudah kita turunkan kembali di sini. Di sini. Nah, ini cara lain ya untuk menentukan Laplacian dari turunan kedua suatu fungsi itu. Nah, sehingga nanti bisa kita hitung ya. Untuk yang turunan ketiga, ya, nanti kita dapatkan Laplacian turunan ketiga dari fungsi T. Ini nanti dari fungsi yang kedua ini, turunan kedua ini kita turunkan lagi. Ya, sehingga nanti menjadi S pangkat 3 S dalam suatu fungsi dikurangi S pangkat 2 F0 min SF aksen 0. Nah, itu adalah turunan ketiga. Nah, kalau ini kita lihat ya polanya dari yang pertama adalah ini, kedua adalah ini, ketiga adalah itu. Nah, nanti ini bisa kita buat bentuk formula umumnya. Di sini ya Laplacian F pangkat N ya untuk fungsi T itu bacanya. Nah, rumus umumnya karena dia itu mengikuti ya di sini. Ini turunan pertama yang ini. Kedua nanti ada tambahan ini S kuadrat ini. Nanti turunan ketiga ada tambahan di sini S pangkat 3. Nah, turunan yang keempat nanti ada lagi S pangkat 4 Fs. Begitu dan seterusnya. Sehingga bentuk formulasi umumnya nanti menjadi S pangkat N. Di sini pangkat-pangkat ini ya, ini, itu, sana ya. Ini kan urut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya nanti. Ini kita simbolkan dengan N. Laplacian ya Ft min N min 1. Karena semakin kanan pangkatnya ini semakin dikurangi 1. Ini 3, kurang 1, 2, kurang 1, 1, kurang 1, habis. Ya, sampai dengan nanti S pangkat 0. S pangkat 0 itu 1. 1 di sini. Ya. F-nya
ya 1. Jadi tinggal ini nanti. Ya, ini disebut dengan formulasi umum untuk turunan fungsi f pangkat n dalam transformasi Laplace di dalam kotak ini. Gitu ya. Contoh aja. Anda mungkin masih bingung kalau bentuk kayak gini ya. Kita masuk ke contohnya. Nah, tentukan transformasi Laplace ya untuk ft sama dengan t. Nah, kita hitung. Di sini Laplacian f aksen t. Artinya apa? Di sini kita turunkan. Kalau t diturunkan sekali, nilainya berapa? Turunan t. 1 ya kan? Ya, 1. Nah, ini bentuk fungsi umumnya. 1 sama dengan Laplacian t min f 0. Gitu. Nah, Anda masih ingat cara ngitungnya? Bagaimana caranya ngitung Laplacian seperti ini? Nah, nanti ini Anda masukkan. Ini T ya, FT. Jadi ini Anda masukkan ke sini. Nah, gitu. Ya, ini sudah kita hitung dulu pada saat pertemuan pertama. Kita membahas transformasi Laplace. Ya. Anda buka contoh pertama pada saat kita membahas transformasi Laplace. Atau kita hitung lagi aja ya. Ini ya, ini 0, ini 1. Sehingga menjadi 1 per S. Ya, sehingga nilainya di sini ya 1 per S. Ya, itu. Ini ya, 1 per S menjadi ini. Nah, ini. Ya, ada pertanyaan? Sehingga karena di sini 1 per S ya, di sini menjadi S ya, 1 per S min 1 per S gitu. Karena dibagi S ya, sehingga nanti menjadi nilainya 1 per S kuadrat. Atau kalau Anda bingung, Anda coba lihat tabel
yang sudah kita tampilkan dulu itu pada saat pertama kali kita membahas transformasi Laplace. Ya, gitu ya. Nah, di sini ini ada contoh ini. Ini tentukan transformasi Laplace-nya. Ya. Jadi gini. Kita hitung ya. Laplacian ya, karena ini turunan pertama sehingga menjadi S Laplacian ya, kurung awal Ft F fungsi T min F0, ini F0 nanti menjadi T kuadrat ya. Ya, S latihan ya, samakan kurungnya min F0 ini menjadi ini tadi ya, ingat Laplacian T tadi kan satu kuadrat ya, dan F0-nya sama dengan 0 sehingga ya, ini kan jadi dua kalinya. Nah gitu ya, jadi tuh. Ya, ini dari tabel ya, tabel terus Anda cari ini nilai di sini. Sehingga nanti ini Anda kalikan dengan yang tadi kita hitung itu. Ya, itu. Ya, kita lanjutkan tentang inverse transformasi Laplace. Ya, jadi Anda masih ingat ya teori himpunan korespondensi satu-satu. Jadi pasangan satu-satu ya. Ini A, dan ini B, nah gitu. Ya, ini A, ini B, ini fungsi Ft, ya, ini S dalam fungsi ya, ini GT, ya, ini
S dalam fungsi G. Jadi ini fungsi, ini transformasi Laplace-nya. Nah, kita bisa ya, mentransformasikan fungsi ini ke dalam transformasi Laplace. Kita juga bisa mengembalikan ya dari transformasi Laplace ke fungsi awalnya. Nah, gitu. Nah, di sini saya tulis ya keterangannya. Jadi untuk mendapatkan kembali fungsi ft dari transformasi Laplace ini tidak kita gunakan integral maupun diferensial, tetapi mengembalikan atau menguraikan bentuk transformasi itu ke dalam bentuk penjumlahan dari fungsi-fungsi dasarnya yang terdapat di dalam tabel. Nah, ini yang saya tebal ini adalah prinsipnya dari inverse fungsi Laplace. Inverse fungsi Laplace. Saya ulangi lagi. Jadi kita tidak mentang-mentang mentransformasikan fungsi dari fungsi biasa ke Laplace dengan integral terus kita diferensialkan. Itu tidak. Nah, nanti kita akan belajar beberapa hal tentang pemfaktoran. Ya. Nah, jika ft ya mempunyai transformasi Laplace, ya, jadi S dalam fungsi f, ini kita tuliskan demikian. Ini adalah bentuk transformasi Laplace tadi. Ini biasa. Inverse-nya, inverse itu ada dari S dalam fungsi f, kembali ke sini, ditulis di sini ada inverse Laplace ya. Sama dengan fungsi awalnya itu, jadi fungsi ft -nya. Jadi ini seperti diferensial dan integral, jadi ada kebalikannya, ada diferensial, ada anti integral dan seterusnya. Sama juga ini juga seperti itu. Jadi di sini ada Laplace ya, inverse Laplace itu adalah lawan dari Laplace-nya itu atau anti Laplacian-nya. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Nah, bentuk inverse Laplace ini sudah ada di tabel. Nah, ini tabelnya. Jadi ini adalah S dalam fungsi f. Kemudian ini adalah inverse-nya. Misalnya ada transformasi Laplace di sini ya, 1 per S. Di sini 1 ya. Artinya apa ini? Jadi 1 ini kalau kita transformasi ke Laplacian nanti menjadi 1 per S. Kalau 1 per S ini kita inverse, artinya kita kembalikan ke fungsi awalnya, nah jadi 1. Nah, jadi membalik saja. Nah ini ya. Jadi ini sama seperti tabel kemarin, cuma dibalik aja. Ini ya. Ada sin hiperboling, ada cos hiperboling, dan seterusnya. Ini nanti kalau kita balik seperti ini. Nah, kita tinggal lihat di tabelnya saja. Dan ini adalah sifat-sifat dari inverse transformasi Laplace. Yang atas ini adalah sifat linear. Ini kenapa bisa nih? Karena yang atas adalah sifat linearitas, sifat linearnya. Ya, jadi di sini kalau ada fungsi dijumlahkan kemudian diinverskan, ini sama dengan masing-masing fungsi itu kita inverskan, terus kita jumlahkan, itu sama. Kemudian di sini ada sebuah konstanta. Nanti kalau fungsi itu kita kalikan konstanta, kemudian kita Laplaciankan, kita transformasikan. Ini sama dengan kalau
Fungsi itu kita transformasikan dulu, terus kita kalikan dengan sebuah konstanta. Ini sudah sama. Yang bawah ini adalah sifat-sifat lain dari transformasi Laplace ya, bawah ini. Ya, ini. Nah, yang jadi masalah itu kalau transformasi Laplace-nya itu tidak ada di tabel di sini. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga perlu dilakukan manipulasi matematik. Gitu ya. Kalau kayak gini, ini sudah ada di tabel. Misalnya Anda ketemu bentuk transformasi Laplace E pangkat AT. Fungsi biasa ya, E pangkat AT. Nah, nanti kalau ditransformasi Laplace gimana? Tinggal langsung lihat tabel di sini. Anda punya fungsi ya, hasil transformasi Laplace kayak gini. Anda ingin kembalikan ya fungsi ini menjadi fungsi asalnya. Nah, tinggal lihat di tabel ini. Nah, kalau misalnya ya ada sebuah fungsi, tapi fungsi itu tidak ada di dalam tabel ini, itu ya jadi masalah. Bagaimana caranya kita menentukan fungsi asalnya itu? Nah, sebelum kita masuk ke fungsi-fungsi yang tidak ada di tabel, nah kita membahas dulu mengenai fungsi-fungsi yang ada di tabel ini. Contohnya ini. Ini ada fungsi ya, hasil transformasi Laplace 3T. Nah, tentukan inverse-nya. Kita lihat aja di sini. E pangkat 3T. E pangkat 3T. Mana? Ini tuh? E pangkat 3T tadi. Ini. Kita lihat tabel. 1 per S min A. Ini. 1 per S min A. Nah, langsung ketemu ini. 1 per S min A. Karena di sini ya, di sini itu pangkatnya 3, maka A sama dengan 3, diganti 3. Begitu pula yang bawah di sini A diganti 3. Ini dari sini. Jadi ketika nanti ada fungsi ya, Laplacian, dari maka inverse-nya menjadi ini. Ya, ini L pangkat min 1 ya. Dari mana ini? Kita lihat dari tabel ini. Nah, tabel ini nanti akan menunjukkan nilai yang ini. Ya, gitu. Itu cara melihat di tabel. Nah, ini contoh ini. Nah, ini yang atasnya sudah ya tadi. Kemudian yang bawah di sini. Pangkat sin 3T. Kita lihat di sini. Apakah benar ini sin 3T? Kalau ada fungsi ya, ini menjadi 3
S kuadrat min 9. Kita lihat ya. Nah ini kan. Jadi ini kita lihat ke sana. Nah, B per S kuadrat plus B kuadrat. Kan gitu. Nilainya ini. Itu fungsi BT. Kan gitu. B-nya berapa ini? Lihat di sini, ini B, ini B. Ini SS, ini kan S kuadrat, jadi 3. Gitu. Ya. Menjadi bentuk kayak gini. Ini S plus B. Misalnya ini plus ya. Nah, gitu. Nah ini nanti jadi kayak gini. Sin BT. Ini B nilainya adalah 3 ya. Sehingga persamaan ini adalah bentuk umum dari ini. Terus ini adalah, sehingga nanti ketika Anda diminta untuk ya, inverse dari fungsi ya, ini 3 kuadrat kan, nanti Anda lihat tabel itu kayak gini itu fungsi yang sepadan tabel sin BT itu dari B-nya itu adalah ini 3 ya tetap. Nah ini adalah bentuk inverse yang kalau kita lihat di tabel ada. Ya, saya kira tidak sulit ini. Tinggal lihat di tabel. Ya, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya kalau nggak tersedia di tabel bagaimana? Maka diperlukan di komposisi. Jadi perlu kita uraikan lagi S dalam fungsi F itu. Supaya fungsinya jadi fungsi seperti yang ada di dalam tabel. Nah, ini kita dekomposisi dalam bentuk seperti apa? Nah, ini kita dekomposisi dalam bentuk pecahan parsial. Parsial itu sebagian, jadi tidak pecahan penuh. Jadi di dalam pecahan masih ada pecahan nantinya. Nah, itu adalah parsial. Ini ya. Nah, nanti PS itu harus lebih kecil daripada QS. Harus. Kalau lebih besar gimana PS-nya? Kalau lebih besar, nanti harus Anda bagi terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini PS disebut dengan pembilang atau nominator. Dan QS disebut dengan penyebut IU ini, penyebut ya. Atau denominator. Sama seperti pembagian biasa. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, lalu bagaimana cara mecahnya? Bagaimana cara mendekomposisinya? Nah, kita gunakan aturan faktorisasi pecahan parsial di sini. Ya. Jadi ini adalah cara untuk mendekomposisinya. Dekomposisi itu adalah
menguraikan gitu lah ya. Itu bahasa Indonesia menguraikan, decomposition, menguraikan ya, supaya nanti menjadi bentuk penjumlahan dari berbagai fungsi dasar atau fungsi yang ada di tabel gitu. Nah, ini berbagai aturan ya, caranya memfaktorkan atau faktorisasi pecahan parsial itu. Ya, jadi PS dan QS ya, ini adalah fungsi S polinomial dan pangkat PS jadi harus lebih kecil. Ya, saya katakan tadi ini harus lebih kecil ini PS-nya. Kalau lebih gede gimana? Ini harus dibagi dulu sehingga ketemu bentuk yang lebih kecil. Ya. Nah, kemudian untuk memfaktorkan nanti ada 4 cara. Pertama ya, faktorisasi pecahan dilakukan dengan faktorisasi linear. Ini yang pertama. Nah, linear itu seperti apa? Ya, ketika nanti PS per QS nanti menjadi ini A per S plus A plus B per S plus B. Ini adalah bentuk faktorisasi linear yang paling sederhana. Tentunya nanti ini digunakan ketika fungsinya itu sederhana. Nah, kalau fungsinya lebih rumit ya nanti kita gunakan yang kedua. Yang kedua itu adalah faktor linear berulang atau S plus A dalam kurung pangkat N ya, sehingga nanti bentuk faktorisasinya pada PSQS atau fungsi S dalam P, fungsi S dalam Q ya, dalam pembinaan dan penyebut ini menjadi bentuk kayak gini. Nah, lalu nanti kalau fungsinya lebih rumit lagi seperti apa? Bentuk faktorisasinya menjadi bentuk kuadratik kan ya. Sehingga nanti PS per QI, PS per QS maksudnya nanti menjadi bentuk kayak gini. Ada bentuk kayak gini. Nah, kalau nanti rumusnya lebih rumit lagi, pakai apa? Pakai yang di sini. Jadi menggunakan faktor kuadratik berulang. S kuadrat plus BS plus C ya, pangkat N. Sehingga nanti bentuk faktorisasinya menjadi ini. Ya, bisa dipahami? Semuanya. Ya, jadi intinya gini, untuk inverse ini ya, jika nanti ada di tabel, Anda langsung lihat di tabel. Nah, itu. Nah, kalau nggak ada di tabel itu bagaimana? Nah, ini sedang kita bahas seperti ini. Jadi kalau tidak ada di tabel, nanti langkah pertama adalah kita lakukan faktorisasi. Nah, faktorisasinya nanti ada 4 cara. Ya. Faktor linear berulang ini. Faktor linear kuadratik. Yang keempat, faktor kuadratik berulang. Nah, ini contohnya. Ini faktorisasi linear, itu yang A tadi. Ya. Anda diminta untuk melakukan inverse Laplace. Jadi ada fungsi, ya ini transformasi Laplace ya. Anda inverse ke fungsi biasa. Nanti kayak gimana? Coba ya. Jadi ini Laplacian ya, inverse. Ini inverse. Ya, ini Anda faktorkan S kuadrat min S min 6.
Ya, nggak masalah ya ini. Ya, ini seperti pada perhitungan teknik pengintegralan gitu kan, seperti yang Anda pelajari waktu akhir semester 2 kemarin ini. Ya, ini S plus 2, S minus 2 di sini. Di sini ada A, di sini ada B. Ya. Ini faktornya. Faktor A, faktor B. Ya. Terus dihitung A-nya berapa, B-nya berapa. Ya mudah ya, tinggal dikalikan aja perkali silang ini. Ya, nanti ketemu A sama dengan min 2, B 5. Sehingga bentuknya jadi kayak gini. Ya. Nah, terus Anda lihat satu-satu di sini. Nah, yang ini bentuk kayak gimana sih? Kita lihat di tabel. Sudah ada di tabel belum? Nah, bentuk kayak gini lah. Bentuk pangkat ini. Ya, ya, ya. Yang ini. Nah, ya lah. Ya, bentuk ini. Ya. Kemudian yang kedua, 5 per S min 3. Kita lihat di sini. Yang ini. Di tabel. Bentuknya seperti apa? Ya, yang ini juga. Ya. 1 per S min A. Ya. 1. Jadi ini. 1 per S min A pangkat AT. Nah, A-nya berapa? Di sini kita lihat 2 ya. Berarti pangkat min 2. Ya. Terus ya, di sini kita lihat 2. Di sini 2. Jadi min 2 ya. Ini ada faktor pengalinya kan? Ya, jadi min 2. Plus yang ada 2 di sini. Ya. Ini sama. Ini. Oke, pangkat min ya, min AT. Ini berapa ini? 3. 3T ya. Karena di sini 1 per S min A, maka di sini ada 5, maka dikalikan 5. Ini. Ya. Jadi dari fungsi seperti ini ya, yang tidak ada dalam tabel, ini kita manipulasi sehingga menjadi fungsi yang ada di dalam tabel. Gitu. Pada intinya seperti itu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Kan kata Bapak langkah pertama faktorisasi ya, Pak, kalau nggak ada di tabel. Betul. Kalau denumeratornya nggak bisa difaktorin gimana, Pak? Semisal kasusnya. Ya, nanti ada caranya lagi. Ya. Jadi ini cara yang pertama. Nanti ada lagi caranya. Oh, baik, Pak. Atau ya, kalau tidak bisa difaktorkan, Anda buat ya, bentuk itu menjadi bisa difaktorkan.
Anda manipulasi lagi sehingga nanti menjadi bentuk yang bisa difaktorkan. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti di sini Anda harus pintar manipulasi. Ya, manipulasi dalam hal manipulasi yang positif tapi ya. Jangan memanipulasi yang lain gitu. Nah, ini Anda bisa mengerjakan ini. Ya, jadi ini ada fungsi ya, sudah ditransformasikan ke dalam persamaan transformasi lapas. Anda diminta menginvestkan atau mengembalikan fungsi ini ke fungsi asalnya. Ya, gitu. Gimana caranya? Nah, ini adalah contoh ya, bentuk linier berulang. Jadi yang kedua tadi, faktor linier berulang. Yang ini. Nah, ini B, faktor linier berulang. Ya, bisa menghitung, jadi diulang-ulang ini. Oke, kita hitung ya, coba. Penyelesaiannya gimana nih? Pertama kita faktorisasikan. Ya, coba. Ini menjadi ini. Ini S ya. Susah sekali tulis ini. Ini menjadi ini ya. Kita tulis lagi aja. A B kan gitu. S plus 2. Ini S min 3. Di sini kuadrat ya. Berarti masih ada satu lagi. S min 3, S min 3. Nah, ini kan boleh gini ya. Kita faktorkan berulang. Jadi S 3 3. Nah, gitu. Kok pangkat 3? Pangkat 2. 5 aja. Gitu ya. Boleh tahu nih kita buat 3 faktoran gitu. Boleh. Nah, nanti ini kita kalikan ya. Antara pembilang dan penyebutnya. Jadi kalau kita lihat ini kan A kali ini ya, sudut B ini dikali ini sama itu gitu. Yang C dikali yang ujung sana. Gitu ya. Ini menjadi S min 15 S plus 41. Ini sama saja. Ini ya, ini sama saja. Sebentar, ini lobet. Ini gonmu mati listrik kan, bro? Ya, ada yang mati listrik.
sabar ya. Oke. Ini harus pelan-pelan lah ini. Jadi ini tanda sama saja ya. Ini. Kalau ini sama dengan. Tahu bedanya ya? Ya, sama saja dengan sama dengan. Atau identik ya, identik. Kalau ini kan operasi matematik, aritmatik. Kalau ini identik atau kesepadanan. Ini sepadan dengan ini tadi A dikalikan ujung bawah. Itu B dikalikan ini dan itu. C dikalikan ujung bawah sana, ya kan? C kali S, nah gitu. Nah, di sini Anda bisa ngitung ya, ABC-nya berapa ini. Ya. Bisa ngitung berapa ABC-nya ini? Jadi ini kan ini kuadrat ya. Jadi S-nya 3 sama S-nya min 2. S-nya 2 ya. 2, 3, 2. Nanti menjadi A ini ya 2 ini ya ini ya A-nya ini ya. Masa tahu saya maksudnya. Ini A-nya itu kan dari sini 3. Ya. Kemudian ujungnya, ujung C-nya C ini berapa ini? Satu ya, jadi gitu ya. Coba dibuka lagi di matematika tingkat 2 itu untuk pemfaktoran itu, sehingga nanti menjadi ini 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 menjadi 3 plus gitu. Ini min ya, tadi ini minus nih. B-nya jadi 2 ini plus ya. C-nya 1 S min 3. Dan temu sekarang ya, tinggal dicari satu-satu. Nah ini lihat tabel. Terus ini lihat tabel. Yang ini lihat tabel. Nah gitu. Seperti apa nilainya? Bentuknya kayak gimana? Lihat tabel. Sama kayak ini lagi tuh. Ini lagi. 1 per S min A. 1 per A.
Tuh. Ya udah, ini tinggal dimasukkan aja. Ini kan 3, ini 1, berarti ada perkalian 3-nya. Ini 3, 3, hanya berapa? Ini minus, ini plus ya. Berarti menjadi min E, ya, min. Ini 2, ya. Pangkat hanya berapa ini? 3 ya tak? T plus plus 1 min. Nah, udah sama ini. AT hanya berapa ini? 3. 3 T ya, 3 T. Salah. Yang ini bukan, karena ada kuadratnya di sini. Ya, Pak, mau nanya. Ya. C-nya 1 dari mana ya, Pak? Ya. C-nya sama dengan 1 dari mana, Pak? Apanya? C sama dengan 1 dari mana? C sama dengan? C sama dengan 1 itu dari mana, Pak? Yang mana, Mas? Yang C kali S tambah 2, di bawahnya ada C sama dengan 1. Yang mana? Yang mana? Sisi mana? Yang ini, Pak. Sisi kanan Bapak yang bawah, Pak. Yang di samping B sama dengan min 2, di samping B min 2, Pak. Ini ya? Sampingnya ada C sama dengan 1 itu dari mana, Pak? C, Pak, C. Nah. Ini? Iya, dari mana, Pak, itu, Pak? C sama dengan 1. Iya, dari mana itu, Pak? Ini. Kalau boleh tahu. Ya, dengarnya J gitu kan. C ya, C. Nah, ini, Mas. Ini. Ini kita substitusikan. Ya. Ini kan kita lihat ya. S sama dengan 3. Ya. Dan S sama dengan min 2. Ini kita substitusikan. Ini. Jadi ini 3. Ya, jadi ini kita ambil ini 3. Tahu ya? Jadi kan ini S plus 2, S min 3 kan ini S min 3. Berarti kan nanti ada 2 kemungkinan itu. Kita ambil di sini ya. S-nya sama dengan 2 dan S-nya sama dengan 3 gitu. Kita masukkan ke sini 2, kita masukkan 2. Nanti akan ketemu nilai A-nya berapa. Coba Anda masukkan di sini ya. Ini 2 kuadrat min 15 kali 2. Di sini 2 min 3, 2 plus 2 gitu. Gitu, Mas. Nanti akan ketemu A, B, dan C. Baik, Pak. Makasih, Pak. Faktoran itu, Mas. Nah, itu. Kalau ini difaktorkan, ya nanti kan ketemu S-nya berapa, gitu. S-nya. Misalnya S-nya min 2, ini S-nya, nah gitu. Gitu. Terus dimasukin ke sini, masukin. Ini dicek lagi ya, jangan-jangan saya salah ini. A sama dengan 3, B sama dengan min 2 ini. Dicek lagi aja, dimasukin. Tuh. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, ada lagi, silakan yang mau bertanya.
Ya, coba ya, ini kita lihat di tabelnya. Nah, saya buka tabel. Ya, jadi untuk yang ini ya, ini saya kira tadi itu nggak ada kuadratnya, ternyata ada kuadratnya. Ada kuadratnya, sehingga menjadi, nanti kalau kita hitung ya, di sini ya, itu di mana ini? Di sini, di usah cari tempat ini, di sini ya. Ini kalau ini ya Laplacian, operasi Laplace dari fungsi ft ini menjadi, ya oke, kita rubah jadi fungsi ini. S nanti kalau kita rubah dalam menjadi ini EFT kita kalikan ya, EFT EFT itu ya menjadi oh ya ini menjadi Laplacian dari E tidak bukan dari 1/s sehingga menjadi ini kita hitung dari ini ya, sini FT tadi ya, kalau ini kita Laplaciankan, kita transformasikan satu F. Nah, itu kan nilainya ini ya, ini adalah S-nya, S, ini S-nya. Nah, S itu nanti kita kalikan dengan sesuatu di sini, pangkat AT. Nah, jadinya ini. Sehingga nilai di sini adalah E3. Nah, jadi bentuk inverse ya, untuk transformasi Laplace di sini adalah ini. Nah, ya kamu ya ada pertanyaan? Ya, semoga tidak bikin pusing ya. Ini ya kalau di kelas itu papan tulisnya lebar, kalau di sini kan sebatas monitor saya ini. Oke. Nah, ini ada contoh lagi ya. Nanti ini bisa Anda kerjakan di rumah ini untuk
antar tidur. Jadi kalau misalkan malam minggu itu nggak ada kerjaan, itu bisa nyoba contoh. Jadi nanti ada fungsi kayak gini, ini kan tidak ada tabel ya. Nah, nanti ini ada manipulasi, Anda buat sedemikian ya sehingga ada di tabel. Sehingga nanti ketemunya adalah satu min cos T. Itu. Ya, ada pertanyaan. Nah, dekomposisi dengan deret. Nah, kalau tadi kan dengan faktorial atau dengan faktoran. Nah, itu boleh. Ini kita juga bisa menghitung dengan deret. Jika nanti ketemu bentuk eksponensial, nah, itu bisa. Atau bentuk yang lain. Nah, sebelum kemarin kita masuk ke deret Fourier, kita kan membahas mengenai beberapa deret. Deret Haingga, ya. Ada deret apa kemarin itu? Deret eksponensial, deret sinus, deret kosinus, apa lagi? Banyak kan? Banyak. Nah, kayak pertanyaannya siapa tadi? Kalau tidak bisa difaktorkan, gimana Pak? Ada banyak cara. Salah satunya dengan deret ini. Ini misalnya kita ketemu bentuk eksponensial, atau kita ketemu bentuk sinus, ya kita buat deret sinus bisa. Ini berguna nanti kalau Anda belajar numerik. Numerik itu kalau tidak bisa dihitung dengan analitik, kita gunakan numerik. Kita nanti akan banyak ketemu dengan makhluk yang bernama deret ini. Ya, ini deret eksponensial. Coba Anda buka lagi deret eksponensial. Silakan search di Google deret eksponensial lewat HP Anda. Silakan dulu. Ya, jadi jangan dihafalkan, tapi dimengerti. Kalau ujian di kelas, ini saya jarang post itu jarang lebih. Ya paling tidak tak suruh bikin catatan di selebar AVS, paling tidak gitu, atau open book. Gitu. Nah ketemu ya, nah kayak gitu bentuk deret eksponensial. Ya sudah ya, ya. Anda cari deret eksponensial. Nah, langsung masuk ke contoh aja. Jadi nanti kalau misalnya ya ada fungsi yang fungsi itu sudah ditransformasikan ke transformasi Laplace, kemudian ingin diinverse, ya udah kita gunakan aturan deret ini. Ya, kita urai di sini. Ya, kita urai. Ya, ini kita urai. Ya, ini diurai. Terus ini dilihat nih sekarang. Ini kan udah kelihatan ini. Nah, ini kelihatan juga di mana, di tabel. Nah, ya kan? Ini kelihatan juga. Ini ya, ini lihat tabel. Itu. Ya, jadi ini diuraikan.
Ya, aturan derajat seperti apa? Nah, ini seperti ini. Nah, gitu ya. Mudah toh? Mudah ya. Kita lanjut ya. Dekomposisi teorema Heaviside. Nah, ini. Nah, ini untuk fungsi-fungsi yang polinomial atau suku banyak ya. Nah, ini aturannya sama ya. Jadi nanti yang pembilang itu harus lebih kecil daripada penyebut. Ya. Jadi pembilangnya itu apa sih? A ini ya. Pembilang. Ini penyebut. Pembilang A ini harus lebih kecil. Kalau yang B itu lebih kecil dari A, ini harus kita bagi dulu supaya A lebih kecil dari B. Contoh misalnya kan ini. Nah, ini pembilang lebih gede dari penyebut. Ini harus kita bagi dulu. Jadi itu 1 ya. Nah, sekarang ini jadi lebih gede daripada ini. Pembilang lebih kecil sekarang ini. Penyebut lebih besar karena bagi dulu. Nah, sama dalam inverse transformasi Laplace ini juga harus dibagi dulu kalau nanti lebih besar penyebutnya, pembilangnya. Nah, ini bentuk cukup banyak ya, atau polinomial itu. Nah, itu. Nah, maka nanti kita bisa menguraikan BSN, BN, S-, S1, dan seterusnya dengan S1, S2. Ini akar-akar dari BS. Nah, nanti bentuk akarnya ada dua nih, dua kelompok ya. Tidak ada yang sama, ada yang sama. Nah, kita bahas dulu yang tidak sama. Nah, yang tidak sama itu yang kayak gimana nih? Yang kayak gini. Ini ya, A ya, fungsi S. Fungsi A dalamnya ada S. Nah, ini kita bentuk seperti ini. Bn S minus S1 dikali S minus S2 S minus Sn. Bisa dimengerti nih ya? Ini kan B-nya dikeluarkan ya. Ini S minus S1, S minus S2 dan seterusnya. Nah, Fs-nya nanti diuraikan jadi seperti ini, 1 per Bn ini ya, S min S1, S min S2. Sehingga nanti di sini ya AS itu mengikuti di sini. Jadi pembilangnya dengan pembilang ini ya nanti dihitung dari Bn min dikalikan S min Sn per B. Dalam hal ini S itu adalah Sn. Nah, gitu. Nah, ini contohnya ini, contoh. Ya, ini fungsi ya. Fungsinya 1 per S plus 1, S plus 2. Ya, ini kita selesaikan. Ya, ini kita hitung dengan KN tadi. Ya. 1, K2, K3 ini kan. Rumus ini. Ini. Kita hitung di sini. Ya, S plus 1 ini. S plus 1 kalikan S plus 2 ini.
untuk S-1 karena S sama dengan SN tadi. Ya, sama dengan di sini ya, SN. Sehingga nanti menjadi bentuk kayak gini. Ini dimasukin. 1, ini 1. Nah, ini. Ini. Nah, ini kan ada di tabel nanti. Ya, itu caranya ngitung. Nah, bagaimana dengan yang akarnya sama? Nah, ini sama ini ya. Nah, ya ini adalah penjabaran rumusnya. Ya. Ini supaya Anda tahu aja ini. Nah, nanti yang dipakai itu yang ini. Ya, gitu. Nah, ini perhitungan aja nih. Ini diuraikan satu-satu. Ya. Satu-satu nanti diperoleh bentuk seperti ini bentuk umumnya. Bentuk umum itu nanti dimasukkan, disubstitusikan per bagian di sini. Nah, nanti akan ketemu bentuk kayak gini. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk menghitung. Nah, ini contohnya. Ya, jadi dibentuk seperti ini. Ini seperti yang tadi ABC tadi. Ya. Ini K1, 2, K1, 1, K2. Nah, untuk ngitung ini dan itu kita gunakan ini. Kita gunakan ya S plus 1 kuadrat ya dikalikan K11 kayak gini, ini dikalikan ya. Ya, sehingga nanti bentuk transformasi Laplace-nya jadi kayak gini. Ini udah ketemu tadi. Ini 1, ini 2. Ini 2 gitu. Ini 1. Ini min 1 ya, ini 1. Ini 2. Ini min 1, ini 1. Nah, ini kan sudah bisa kita lihat di tabel. Gitu ya. Tabel. Nah, itulah mengapa kalau ujian-ujian matematika itu saya jarang sekali pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu kan paling tidak ya 30 nomor gitu. Kalau kayak gini jumlahnya 30 nomor gitu, Anda 2 jam apakah bisa selesai? Ya, gitu ya. Nah, dekomposisi fungsi identitas. Gitu ya. Nah, jadi nanti ketika ya Fs ya,
Ini fungsi pecahan dari PS per GS gitu, di mana pangkat polinomialnya lebih kecil yaitu PS dan GS lebih besar. Nah, nanti kita bisa menghitung gitu. Nah, dengan cara nanti AK-nya itu kita tentukan di sini. Ini kan AK ya, A1, A2 dan seterusnya. Nanti menjadi kayak gini bentuknya. Perhitungan untuk A1, A2 dan selesai AK. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini kan kita menghitung AK-nya itu ini. A1, A2. Nah, kita hitung dari ini. Ya, kita hitung. Ini. Ketemunya 3 dan min 2. Ini kita faktorkan biasa ya ini. Nah, 1, A2. Sehingga nanti tinggal masukkan ke sini. Nah, ini bisa di gitu. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ini waktunya sudah habis ini. Ya, ini waktu sudah habis. Silahkan nanti dipelajari lagi, nanti akan saya upload ya. Jika ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan. Begitu? Oh ya, nanti ada ujian susulan yang kemarin belum ujian ya. Kemarin ada kita, silakan nanti dikerjakan di elok. Jadi waktunya mulai jam 2.15 sampai jam 3.45, 90 menit ya. Anda kerjakan, kemudian nanti foto atau di scan juga boleh, terus diupload di elok juga. Ya sama seperti ujian UTS utama. Yaitu untuk yang kemarin belum ikut ujian UTS. Yang sudah ikut ujian gimana? Nilainya misalkan kurang memuaskan gitu. Ya nanti di akhir semester itu biasanya ada remedi. Kalau nilainya masih di bawah C, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir nanti. Ada remedial, biasanya ada ya. Kemarin ada yang nanya, kemarin tadi ada yang nanya, remedialnya gimana Pak? Beberapa, nggak cuma satu orang nanya itu. Remedial nanti setelah selesai kuliah, jadi di akhir semester. Begitu ya? Kalau nggak ada pertanyaan, hari ini kita akhiri ya. Silakan nanti yang mau ujian, ya, karena yang bersangkutan mintanya hari ini ya. Yang belum nanti silakan itu ikut gabung juga hari ini ujian ya. Oke, hari ini ada yang lagi ya, yang kelas AP dan kelas reguler. Baik, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Kelas reguler kita kuliah lagi ya. Silakan join di GVC untuk Kalau yang belum absen matematika